Royan TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan dan hidayah sehingga malam ini kita kembali berjumpa setelah sekian lama kita tidak melaksanakan ta'lim disebabkan sesuatu dan lain hal. Ya, ala kulli hal kita pada hari ini melanjutkan ta'lim rutin kita pada kitab Kashifatus Sajah Syarah Safinatul Najah fima yajibu 'ala al-'abdi limaulahu 'ala madhhab Imam Syafi'i Lisan bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita semua, yang kita harapkan perjumpaan dengannya di haud insyaallah, dengan kita melakukan dan melaksanakan semua sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Pada perjumpaan terakhir, pertemuan terakhir kita di ta'lim ini, kita membahas fasal as-siyam, ya, tentang puasa di pertemuan terakhir, namun tidak sempat untuk kita rilis ke Royan TV. Insyaallah akan kita bahas ulang di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan bab pendahuluan pada kitab ini. Insyaallah kitab ini dimulai dengan kata penulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Para ulama itu kebiasaan mereka dalam karya-karya tulis mereka, dalam kitab-kitab mereka, selalu memulai dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini berangkat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meskipun sampai sekarang masih diperselisihkan tentang kesahihannya, ya, namun diamalkan oleh kebanyakan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dibanin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta." Ya, setiap perkara yang dilakukan, ya, dalam syariat ini, dalam kebaikan-kebaikan, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, ya, terputus atau kurang pahalanya atau sedikit pahalanya. Ya, dalam riwayat lain aqta. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim ini terkadang hukumnya wajib, terkadang hukumnya sunnah, makruh, mubah, sampai terkadang hukumnya haram. Iya. Oh ya, hukum membaca basmalah
yang dimana dia hukumnya adalah wajib, contohnya adalah di dalam sholat. Ya, kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Dan Al-Fatihah ada bismillahnya. Ya. Di sini diperselisihkan oleh ulama apakah Al-Fatihah ini bismillah di dalam surah Al-Fatihah, ya, alhamdulillahirabbil alamin, masuk dalam satu ayat ataukah dia berada pada ayat yang lain. Ini diperselisihkan oleh ulama. Ya. Di antaranya mazhab Hanafi dan Maliki, bismillah ini tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Ya, dia tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Ya, adapun mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali itu mengatakan bagian daripada ayat dari surah Al-Fatihah. Ya. Mazhab yang pertama tadi Hanafi dan Maliki mengatakan dia tidak termasuk dari ayat surah Al-Fatihah. Namun mereka berselisih di dalam membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ya, berselisih. Kalau mazhab Hanafi itu tidak termasuk bismillah dalam surah Al-Fatihah, namun disunnahkan untuk dibaca dan dalam keadaan sir, tidak dibesarkan. Kalau Maliki memang mutlak tidak dibaca langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ketika membaca bismillah dihukum berdosa. Iya, karena dia tidak termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Iya. Ya, mazhab Syafi'i pada kitab ini memang bagian daripada ayat daripada surah Al-Fatihah dan kembali juga ke demikian. Namun berbeda dalam penerapan bacaan basmalahnya. Kalau Imam Syafi'i disunahkan dikeraskan. Ya, kalau mazhab Hambali itu disunahkan disirkan. Iya. Seperti itu. Jadi dia hukumnya wajib dalam keadaan sholat. Nah, itu bismillah. Hukumnya wajib di dalam sholat pada mazhab Syafi'i. Kemudian hukum basmalah dan dia dikategorikan sebagai hukumnya sunnah adalah ketika kita pada hal-hal yang penting yang kita lakukan pada urusan agama atau hal-hal yang disunnahkan. Ya, contohnya memulai majelis, ya kita disunnahkan membaca basmalah. Memulai wudu, ya, makan, minum dan seterusnya. Ya, perkara-perkara yang disunnahkan kita disunnahkan juga membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Ya, apakah berdosa jemaah sekalian ketika kita meninggalkannya? Dia tidak berdosa karena definisi sunnah. Menurut para fuqaha, siapa yang mengamalkannya mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa, cuma rugi. Hukum mubah pada perkara mubah juga jemaah sekalian. Basmalah hukumnya mubah pada perkara yang mubah juga. Contoh, ketika kita ingin mengangkat barang, ya, memindahkan barang, itu kita ucapkan basmalah pada perkara-perkara yang mubah. Hukumnya makruh. Ya, bismillah ini hukumnya makruh, terkadang makruh. Itu kita lakukan pada perkara-perkara yang diaturkan oleh syariat kita. Kita mengucapkan basmalah pada perkara yang makruh, maka hukum basmalah juga makruh. Ya, contoh, melihat hal-hal yang makruh, atau hukum terkecil dari rokok, ya. Kita bahas rokok, ya, hukum terkecil dari rokok makruh. Ya. Jadi menghisap rokok dengan memulai bismillah, bismillah ini hukumnya makruh juga, dibenci dalam syariat. Ya. Ya, meskipun ada yang membolehkan, mubah, ya, tidak sampai makruh. Tapi ala kulli hal hukum terkecil yang lebih real, lebih sahih dari rokok adalah makruh. Ya, sangat dibenci oleh agama. Jadi mengucapkan basmalah dalam keadaan merokok juga makruh.
Kemudian haram, bismillah ini terkadang haram. Iya, pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh meminum khamar. Ya, seseorang yang mau minum khamar atau balagh dan sebagainya dan dia mengucapkan bismillah, hukumnya haram mengucapkan bismillah dengan kondisi seperti itu. Mungkin juga berzina, tidak boleh, semua haram. Waliyahulillah. Kemudian para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis dalam bukunya, memulai dari bukunya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya, alhamdulillah adalah perbuatan yang menunjukkan keagungan kepada zat pemberi nikmat. Ya, baik orang yang menerima nikmat tersebut atau orang lain yang menerima nikmat tersebut. Ya, di sini ada perbedaan antara alhamdulillah dengan asyukur. Secara bahasa sama as-sana atau pujian. Ya, secara bahasa sama, tetapi di dalam istilah berbeda. Asyukur dengan alhamdulillah. Ya. Kalau alhamdulillah ini dia lebih tinggi daripada sekedar asyukur. Ya. Asyukur secara istilah adalah usaha seseorang untuk menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu secara istilah, ya. Usaha seseorang untuk menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah menciptakan kita, memberikan kita nikmat-nikmat ini, itu ada tujuannya. Ya, ada tujuan tertentu Allah menciptakan kita dan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita mengamalkan tujuan nikmat itu, maka itu adalah asyukur. Ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lillahi, ya, kepada Allah, ya. Kesyukuran kita itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, ya. Rabbul yang maknanya adalah al-malik, yang maha memiliki. Ya, al-alamin di sini segala hal selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi al-alamin maksudnya adalah manusia, jin, malaikat, ya, dan hewan serta tumbuhan dan seluruh alam semesta. Jadi ini kita bahas kitabnya, ya, kita syarah betul-betul dari segi kalimat-kalimatnya insyaallah untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya masuk di bab pasal iman, ya. Arkanul Islam dan arkanul iman, insyaallah. Ini baru muqaddimah, ya, tapi perlu kita bahas sebagai bentuk penguatan kita. Jadi ketika penulis menulis kalimat alhamdulillahi rabbil alamin di dalam buku ini adalah pujian dengan lisan atas sesuatu yang indah tanpa paksaan dan melakukannya dengan rasa pengagungan dan dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta atau pemilik daripada manusia, jin, malaikat dan seluruh alam ini. Ya, itu alhamdulillahirabbil alamin. Adapun rukun daripada hamdalah ini lebih mendalam lagi, ya. Rukun daripada alhamdulillah itu ada 5. Yang pertama, ya hamid, mahmud, ya mahmudun bihi, mahmudun alaihi, wa kalimatu hamdalah. Apa itu hamid? Rukun hamdalah, ya, dikatakan terrealisasi sebuah kalimat alhamdulillah, kalimat pujian kepada Allah. Rukunnya ada 5. Pertama hamid, yaitu makhluk yang mengucapkan hamdalah, yaitu kita manusia, ya, hamdalah. Kemudian mahmudun yang dipuji. Siapa yang dipuji?
adalah zat yang memberikan kita nikmat, yaitu Allah. Kemudian mahmudun bihi, sesuatu yang dipakai untuk kita mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu lisan. Ini termasuk rukun ya. Mahmudun alaih, sesuatu yang kita syukuri ya, adalah kenikmatan itu sendiri. Dan kalimat hamdalah, kalimat ucapan alhamdulillah itu sendiri ya. Terus jamaah sekalian, pada buku ini juga diterangkan hamdalah ada 4 bagian. Pertama, pujian pencipta terhadap dirinya ya. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya sendiri. Kalimat hamdalah ada 4 bagian. Pujian pencipta terhadap dirinya sendiri. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 40, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan dirinya sebagai zat sebaik-baik pelindung dan penolong. Ya. Dia Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung, ya, al-maula pelindung, an-nasir penolong, sebaik-baik pelindung dan penolong. Kemudian kita bahas secara cepat ya. Pujian pencipta terhadap makhluknya ya, seperti pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya ya, ni'mal 'abdu innahu awwab. Dalam Quran surah Shad ayat 30. Dia Nabi Sulaiman yang dimaksud sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia adalah awwab. Apa itu awwab? Hamba yang taat kepada Tuhannya. Kemudian yang ketiga, pujian makhluk kepada pencipta. Nah, inilah kita sebagai hamba memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, pujian makhluk terhadap makhluk yang lainnya. Misalnya, ada orang yang berbuat baik kepada kita, ya, kita mengucapkan kalimat ya syukran atau terima kasih. Ini boleh, ya, boleh. Kita mengatakan ashkuruka atau ahmaduka, ya, aku bersyukur, terima kasih, ya, tidak mengapa. Kemudian kata penulis dalam kitab ini, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wabihi di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Ya, kemudian ala umuri, atas segala keadaan. Ya. Kemudian ad-dunya wad din, ad-dunya, dunia dan agama. Ya. Di sini agama maknanya at-ta'ah, ketaatan. Dan segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam hukum-hukum, itulah dikatakan sebagai ad-din, ya, atau syariat. Nah, sinonimnya ya, ad-din, syariat, ya, at-ta'ah. Kemudian kata penulis juga di dalam kitabnya, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Di sini salawat ya secara umum maknanya adalah kasih sayang. Ya, kadang Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabinya, ya. Maksud daripada salawat Allah kepada nabinya adalah rahmat, ya, memberikan rahmatnya. Ya, dan juga kita dapati malaikat pun juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maksud dari salawatnya malaikat kepada baginda Rasulullah adalah istighfar, ya, memohonkan ampun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya.
ila akhiril ayat, ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, ya. Jika salawatnya itu diucapkan oleh manusia, kita maksud daripada salawat kita kepada baginda Rasulullah adalah doa, ya, doa. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang mendapati kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ya, kita bersalawat kepada Nabi, ya, pertama kita mendapatkan 10 kebaikan dari Allah, ya. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara, ya. Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, luar biasa. Kemudian kata malaikat, ketika kita mendoakan saudara kita dalam keadaan kesendirian kita tanpa sepengetahuannya, apa kata malaikat? Wala kabimisli. Dan kita mendoakan Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, mengirimkan salam kepada Rasulullah, berarti akan menuju ke kita juga, kembali ke kita juga. Ini adalah bentuk doa kepada diri kita sendiri. Ya, maka rajin-rajinlah untuk kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini sallallahu wasallama maknanya adalah penghormatan. Jadi kita mengirimkan salawat dan penghormatan kepada baginda Rasulullah ala sayyidina. Sayyidina di sini adalah maknanya adalah pemimpin kaum. Sayyidina ini adalah pemimpin kaum, atau makna yang lain adalah orang yang banyak pengikutnya, bisa dipanggil sayyidina, ya. Atau orang yang menjadi rujukan manusia, ya. Seseorang yang ketika kita semua mengalami yang dinamakan musibah, ya, ada mungkin orang yang masih tetap dalam kondisi yang baik-baik saja, memiliki banyak harta, manusia punya hajat banyak kepada dia, itu bisa juga dipanggil sayyid, ya. Maka nanti di hari kiamat juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu, ya, seluruh umat memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk agar ditegakkannya mizan, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling utama untuk mendapatkan gelar sayyid ini, ya. Juga makna daripada sayyidina adalah sifat santun. Meskipun dia marah, ya, orang lain tidak menjauhinya, ini bisa jadi dipanggil sayyidina. Dan semua yang kita sebutkan dari sifat-sifat sayyidina ada semua di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad, ya, ala sayyidina Muhammad. Muhammad ini biasanya diungkapkan bagi orang-orang yang banyak dipuji oleh Allah, oleh manusia-manusia, ya. Karena dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sifat-sifat yang dipuji oleh manusia, ya. Maka layak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandang nama Muhammad, ya, nama tersebut. Kemudian Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Khatam, ya. Makna khatam ismun fa'il atau pelaku. Ini menyempurnakan atau penutup. Ini khatam. Makna daripada khatam adalah menyempurnakan, menutup, ya. Berarti penyempurna dari nabi-nabi dan penutup para nabi-nabi dan rasul, ya. An-nabiyyin jamak daripada kata nabi. Nah, definisi nabi jamaah sekalian adalah seseorang atau seorang manusia yang merdeka, laki-laki, ya, dan terbebas dari segala sesuatu yang membuat orang lari darinya, baik itu secara tabiat dari segi nasabnya, ya. Jadi nabi-nabi itu ayah ibundanya adalah orang yang baik-baik semua, ya. Dan orang itu mendapat wahyu beberapa syariat, ya. Itu adalah definisi nabi. Adapun rasul definisinya
sama tadi, cuman ada tambahannya, yaitu sisa ditambahkan mendapatkan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya, maka itu adalah Rasul. Iya. Jadi di sini intinya kita bersolawat dan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, ya. Dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Ya. Nah, di sini ada ungkapan dari Al-Imam Ar-Rafi, ya, maksud daripada makna salawat dan salam adalah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dengan apa? Dengan meninggikan atau dengan meninggikan penyebutannya, ya, melanggengkan syariatnya, dan di akhirat nanti beliau memberikan syafaat bagi umatnya, ya, menggandakan pahalanya dan menunjukkan keutamaannya di depan seluruh makhluk melalui kedudukannya yang terpuji, dan umatnya didahulukan di atas umat-umat yang lain. Ya, itu makna daripada salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian penulis melanjutkan lagi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi maknanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ini pendapat Imam Syafi'i, ya, karena banyak pendapat yang lain terkait tentang keluarga Nabi wa alihi, tetapi Imam Syafi'i mengatakan di sini adalah keluarga Nabi yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Wa sahbihi, ya, para sahabat, maksudnya adalah para sahabat, orang-orang yang berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa hidup beliau sampai beliau wafat, ya, sampai beliau diutus menjadi nabi, sampai beliau wafat. Itulah para sahabat, dia beriman, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai dia meninggalkan dunia ini, meskipun dia telah, ya, meskipun dia pernah murtad, ya. Itu disebut sahabat, ya. Wa sahbihi ini jama daripada sahib, ya, sahabat-sahabat. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau setelah meninggal dunia tercatat jumlah sahabat, ya, adalah 124.000, ya, 124.000 sahabat, ya. Pendapat ini adalah pendapatnya Abu Zur'ah. Namun pendapat ini sebenarnya mendapat kritikan, ya. Ini sering didapati jumlah sahabat sekian, tapi pendapat ini mendapati kritikan, ya, oleh Al-Iraqi, ya. Dan yang benar, ya, kebanyakan yang memilih pendapatnya Ar-Rafi' mengatakan sebenarnya sahabat itu berjumlah 60.000, ya. Dan sahabat yang terakhir meninggal dunia adalah Abu Tufail, ya, Abu Tufail, atau dikenal dengan nama aslinya Amr ibn Wathilah Al-Kinani, ya. Beliau wafat pada tahun 100 Hijriah, ya, 100 Hijriah di kota Mekah. Kemudian para sahabat ini jamaah sekalian adalah mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Iya. Mereka adalah generasi yang Allah ridhai. Para sahabat juga itu bertingkat-tingkat dalam segi kedudukan, ya. Dan yang paling tinggi adalah 10 yang mendapat berita gembira dari Allah, ya, minal mubasyirin fil jannah, yang dijamin masuk surga.
Ya, ada 10 sahabat. Ya, ini yang paling tinggi kedudukannya di antara seluruh banyaknya sahabat. Ya, dan di antara 10 sahabat ini yang saya sebutkan ya, pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ke-9 Abu Ubaidah bin Jarrah, dan ke-10 Abdurrahman bin Auf. Ini 10 deretan sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. Jadi namun yang di antara 10 ini tingkatan sahabat yang paling tinggi yang 4 ini Khulafaur Rasyidin. Ya, tentu yang paling utama sesuai dengan urutan adalah Abu Bakar. Abu Bakar memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah SAW, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah Rasulullah mengatakan, kalaulah sekiranya seluruh penduduk bumi ini diukur keimanannya, ya, maka Abu Bakarlah yang paling tinggi, ya, kalau mau diwazan, ya, ditimbang, ya, sungguh Abu Bakarlah sangat tinggi, ya, sangat berat, dia punya amalan luar biasa. Jadi itu jemaah sekalian, ya. Kemudian terakhir yang diucapkan oleh penulis dalam kitab ini, dalam muqaddimahnya, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi haul itu adalah kekuatan, quwwah adalah kemampuan. Jadi kalau wala haula wala quwwah artinya tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan. Ya. Illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Aliyyil Azim. Al-Ali maknanya adalah maha tinggi. Ya, maknanya adalah maha tinggi. Ya. Atau al-ulu, ketinggian. Tinggi di atas makhluk-makhluknya. Al-Azim maknanya di sini adalah maha agung, maha agung. Ya. Jadi itu tidak ada kekuatan dan kemampuan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung, yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi itu artinya jemaah sekalian, ya, kita semua tidak bisa melakukan apa-apa, ya, bahkan penulis pun tidak bisa melakukan apa-apa kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita berharap, ya, kita bisa menyelesaikan pembahasan kitab ini. Ya, tentu harapan besar kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk istiqomah di dalam, ya, menuntut ilmu. Ya, di dalam menuntut ilmu. Karena tidak ada daya dan upaya kita kecuali itu melainkan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah pekan depan kita langsung masuk di pasal Arkanul Islam dan Arkanul Iman biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, mungkin hanya ini yang sempat kita bahas malam hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.